Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Berahima, kelas PAI 1D Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di kelas ini saya akan memaparkan tentang cara berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah cara berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori atau generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya dan selanjutnya. Hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk mengamalkan dan mengendalikan gejala alam ataupun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah keseluruhan dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu, syarat-syarat yang membedakan ilmu sesainskain dengan pengetahuan diartikan berpikir secara ilmiah. Menurut Profesor Mulder, berpikir ilmiah itu mengandung khasiat-khasiat tertentu, yaitu membasir, pokok persoalan, bertanya terus sampai balas terakhir, yang beralasan dan berrealisasi, sistem sebagai sarana berpikir ilmiah. Secara bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuannya berpikir, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Ernesti menyebut manusia sebagai animal symbolikum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Secara generik, istilah ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir manusia mempergunakan simbol bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi? Dan apakah manusia layak disebut sebagai makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dan menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seorang dan tiada batas dunia baginya. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Syarat-syarat bebas dari unsur emotif, reproduktif, objektif, dan eksekutif. Manusia dapat berpikir dengan baik bahkan secara abstrak karena kemampuannya berbahasa. Berkat bahasa, manusia dapat berpikir secara berlanjut, teratur, dan sistematis. Seperti yang sudah diungkapkan di atas, bahasa pada dasarnya mempunyai 3 fungsi, yakni sebagai fungsi simbiotik, emotif, dan efektif dalam komunikasi keilmuan. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, lain logika skarsetia, atau ilmu logika dalam pengetahuan yang mempelajari kecakupan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecukupan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf
abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebar. Alexander Aportadis sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kata logika dalam arti ilmu yang memiliki turut lidaknya pemikiran kita macam-macam logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi logika yang menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesuaian atau paling tidak dilarang cara-cara berpikir logis dalam logika. Berpikir pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan cepat, lebih baik, dan lebih mudah, lebih aman. Logika ilmu dimaksudkan untuk menghadirkan kesesatan atau paling tidak dikurangkan. Baru yang dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, kegiatan berpikir yang melawan dengan induksi penurutian kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme terdiri atas dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan itu disebut premis mayor dan premis minor. Sedangkan kesimpulan diperoleh dengan penalaran deduktif dari kedua premis tersebut. Misalnya, semua kendaraan bermesin menggunakan bahan bakar. Kedua, motor adalah kendaraan bermesin. Jadi dapat disimpulkan motor juga menggunakan bahan bakar bensin. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penalaran deduktif ini hanya benar bila kedua premis yang digunakan benar dan cara penalaran kesimpulannya juga benar. Jika salah satu saja dari ketiga hal ini salah, berarti kesimpulan yang diambil juga tidak benar. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berpikir logis dan analisis. Berkat pengamatan yang semakin sistematis dan kritis, serta makin bertambahnya pengetahuan yang diperoleh, lambat laun manusia berusaha menjawab masalah dengan cara rasional dengan meningkatkan cara irasional atau mitos. Pemecahan secara rasional berarti menggunakan rasio, mendasarkan rasio untuk memperoleh kebenaran disebut paham rasionalisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis sering menggunakan penalaran sebuah kesimpulan harus ditunda, apapun pengetahuan baru atau yang benar. Ya, baiklah, itulah dari saya sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.